memohon ridho ilahi, berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Margo. Kepada Bapak Margo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, marilah kita awali acara kita hari ini dengan bermohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga acara kita berjalan lancar sesuai dengan rencana. Izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami ramai berkumpul di aula kolam pancing Pagar Pinang ini dalam rangka bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat silaturahim yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Komunikasi atau Rakor Pedawatu Medan sekaligus pelaksanaan reses petunjuk, berilah kesehatan, berilah kekuatan dan kemudahan kepada para pemimpin kami sebagai organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, sebagai wadah bagi kami untuk membina dan memupuk silaturahim, untuk memindah, mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Bila terjadi perbedaan pendapat di dalam organisasi kami untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang kami sembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa atihi sulahu yaumal qiyamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berjiwa besar, sebagai bangsa yang besar yang menghargai jasa para pahlawannya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan menghadap bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri.
Kata sambutan dari tokoh masyarakat sekalian pelaksanaan reses pertama tahun sidang pertama tahun 2023-2024 DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Ruben Tarigan SE disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dadakan permintaan Bapak Kepala Desa Bahan Batu, tapi diadakan di Cirotan. Untung datang kepala desanya, kalau enggak ada niatnya juga sebenarnya. Undangan saya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Kenapa pendakwa yang diundang? Karena ada yang mau saya sampaikan sebagai anggota DPR Komisi E, Komisi 5. Kemarin itu saya mengusulkan bantuan kepada penggiat budaya, terutama Jawa. Dan anggarannya sedikit tobat. Ini harus saya beritahukan supaya hak-hak rakyat itu dapat diambil. Yang pertama, di sini komunitas Sanggar Kuda Kepang kasih aku proposalnya dan akan siap lengkap satu paket seharga 46 juta. Terus, nah ini harus diberitahukan gitu. Rakyat ini, penggiat budaya ini nggak tahu di mana mengambil itu. Sehingga saya undanglah pendakwa untuk menyampaikan ini kepada seluruh penggiat budaya Jawa khususnya. Karena ada ratusan paket yang sudah kita anggarkan pengadaan daripada kuda kepang. Sanggar budaya, baik itu sanggar tari, sanggar lah. Ini sudah ada kita anggarkan 7 juta per sanggar. Dan saya melihat percub dengan Tuan Tukang Kuis dan Deli Serdang mengusulkan. Kemarin di Sampali saya kumpulkan juga penggiat budaya di lapangan Sampali yang katanya mengkoordinir semua sanggar budaya yang ada di Deli Serdang. Tapi sampai saat ini proposalnya belum ada. Belum. Mana Roy? Udah ada diusulkan. Belum ada, Pak. Uangnya sudah ada. Nah ini kan kadang-kadang perjuangan saya sebagai anggota DPR itu seakan gagal, padahal pengusulan itu yang tidak ada. Uangnya sudah saya siapkan. Dan saya memang hanya mengkapar Deli Serdang, Pak. Sebenarnya wayang gamelan lengkap, tapi Pemproksu nampaknya agak berat karena mahal. Makanya kita juga kepang. Tidak hanya sebatas itu, tapi yang paling utama di pendakwa itu adalah tentang yang tadi budaya, bantuan rumah ibadah. Ini juga lemah kita untuk masjid dan musola. Yang ada kemarin malah Percut ya, desa Percut 2 masjid. Yang jalan ke Percut itu lah, sebelah kiri itu yang baru dibangun, itu bantuan ke Percut dari saya. Suderotan mungkin nanti bulan 12 udah disuruh ya 200 juta ini, turun 5. Yang lain mana? Hak rakyat itu kan udah disisipkan gitu. Tapi cara mengambilnya itu memang banyak rakyat nggak tahu. Jadi saya berharap kepada ketua pendakwa khususnya coba koordinir, beritahu mereka supaya budaya Jawa ini jangan punah, Pak. Saya ini kan termasuk orang yang sudah ganti kulit, orang Karo, tetapi paling sering mengadakan atraksi budaya Jawa. Hanya sekedar ucapan dan sudah berulang kali memang
wayang selalu suntuk juga pernah di sini Pak. Saya menantang kepala desanya buat setiap tahun biaya dari saya. Bos, panitianya pun nggak ada. Pak. Ini kan meresahkan saya sebagai pecinta budaya. Karena yang saya pahami, Indonesia ini tidak bisa diikat dengan agama, tidak bisa diikat dengan suku. Yang sanggup mengikat NKRI itu adalah budaya. Dan mayoritas adalah warga Jawa. Dan budaya Jawa itulah yang dibuat menjadi budaya nasional. Jadi kalau menghancurkan Indonesia, nggak perlu pakai senjata Pak. Hancurkan budaya Jawa, maka hancurlah Indonesia. Itulah pentingnya budaya di negara ini. Sehingga Pak Soekarno pun dulu mengatakan ada Trisakti yang dia buat. Salah satunya adalah berkepribadian di bidang kebudayaan, khususnya Jawa. Jadi kalau orang Jawa itu meninggalkan budayanya, maka hilanglah Indonesia. Hancur Pak. Nggak perlu macam dulu lagi. Belanda datang berperang kemari, nggak perlu. Hilangkan budaya Jawa, Indonesia saja. Dan itu sudah masuk. Masuklah aliran-aliran agama yang menantang budaya Jawa. Makanya saya selalu berperan penuh setiap ada acara budaya yang dibuat, saya di depan nih. Yang kamu butuhkan apa? NKRI ini diikat oleh budaya Jawa. Bukan karo Pak. Kalau itu cuma 0,1% di Republik ini. Bukan Batak juga. Bukan Padang, bukan Aceh. Kami Jawa. Nah ini yang harus kita pahami. Beban orang Jawa ini Pak. Dan kuat, maka pelaku utamanya adalah orang Jawa juga. Besarnya bangsa ini pengaruh orang Jawa dan sebaliknya, hancurnya juga orang Jawa. Hati-hati Pak. Jadi ini perlu satu penggalangan kekuatan budaya, khususnya di Serang ini yang 40% adalah Jawa, harus terkokoh, kita kuatkan. Nah saya membantu. Jadi jangan ada nanti mau dibuat satu pagelaran budaya Jawa dengan alasan biayanya nggak ada. Itu keprihatinan Pak. Maksudku Bapak sebagai ketua pendawa ini tidak hanya sekedar pendawa saja, ikat semua, terutama penggiat budaya Jawa. Beban bersama, dan saya sih bantu. Dan pada saya hadir, baik di Lodendang, tahu sana, kalau ada pagelaran budaya Pak di Lodendang bermasalah dengan tempat dan pembiayaan, lapor Pak Kardinal. Plus. Nah begitu, ayo kita sama. Nanti orang-orang suku lain jadi heran, kenapa Pak Ruben yang orang Karo ini kok malah lebih cinta budaya Jawa daripada orang Jawa ini. Ini kan persoalan juga. Saya 4 periode Pak DPR. Harusnya saya udah tinggal di Setiabudi Jani atau di Semarang. Tapi saya putuskan tetap tinggal di Singaraja. Tetap bergandeng tangan dengan orang-orang Jawa yang ada di desa Singaraja. Itu komitmen. Kalau yang lain-lain mungkin juga tinggal di Setiabudi, ada satpamnya, ada jadwal yang lengkap gitu. Tapi saya pilih tetap berkomunikasi dengan warga Singaraja karena di sini sekitar 80% itu Jawa. Padang Kuis juga mungkin, atau sini keluar.
Jadi ayo sama-sama kita berupaya. Mungkin acara kita ini cuma aku ngomong nih, karena udah aja ya. Belum. Nah, yang terakhir dari saya sebelum saya akhiri, yang hadir di sini semua ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu ini, karena ibu-ibu ini sekarang malah lebih meninggalkan budaya Jawa juga, lebih dominan laki-lakinya dalam budaya. Ibu-ibunya udah lebih asik main TikTok daripada bermain apa namanya, kuda kepang atau robo. Jadi ibu-ibu ini juga buat satu kesatuan. Jadi kumpulkan semua, ada Pendawa, ada Puja Kesuma, ada Joko Tingkir, apa lagi ya? Banyak di Jawa ini. Tapi selalu hanya berpikir komunitas sekitarnya saja. Maka saya berharap Pendawa ini yang merekrut semuanya, terutama yang tadi pelaku budaya yang sudah hampir mati, Pak. Saya tanya, kenapa sekarang semakin sedikit yang nanggap? Nggak ada apa katanya, yang nanggap. Kalau saya kasihan, kalau saya tangkap berapa saya bilang? Udah 2,5 juta saja katanya. Itu angguk loh. Yang pemainnya itu lebih dari 30 orang. Coba ya, 2,5 juta Pak. 30 orang. Pun masih mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka bukan berpedoman kepada berapa yang didapat, tapi bagaimana budaya itu lestari. Tapi kita nggak mati juga. Akhirnya mereka mati sendiri. Ada tapi tidak bisa bergerak, masih bernapas, tapi nggak gerak. 2,5 juta Pak, 30 persen ini. Malah kita lebih suka sewa keyboard 2 juta dengan penyanyi yang rambutnya pendek misalnya. Bahkan dulu pernah dibongkar itu malah 10 jutaan. Itu yang ditanggal. Budaya Jawanya nggak ada. Makanya kalau pesta nanti Pak Kades ini, katanya mau pesta ini arahnya. Walaupun keyboard itu adalah diawali dengan hiburan Jepang di awal, mulai orang. Cuma 2,5 juta, supaya mereka pun bergairah. Dan kepada kita semua, kalau ada pesta kita, sisihkanlah 2,5 itu untuk menyambut tamu Ponorogo, walaupun sebentar, tapi tetap kita pakai. Walaupun nanti acara kita, tanggaplah budaya Jawa. Makanya ini pun ada kekurangan Pak Ketua. Mas acara budaya ini Pendawa bukan disambut tamu dari sana Bapak sudah datang. Misalnya begitu, uangnya kan datang. Nah begitu. Ya ke depannya begitu. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuku karo, peduli dengan budaya Jawa, dan akan membantu melestarikan budaya Jawa seperti kuda kepang, reok Ponorogo, dan juga akan membantu umat beragama, membantu pembangunan rumah ibadah. Semoga niat Bapak dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tari persembahan yang akan ditampilkan Sanggar Tari Pelajar SMA Negeri 1 Batangkuis. Kepada Sanggar Tari SMA Negeri 1 Batangkuis kami persilahkan. Makan siang berpinang-pinang, lambanglah ada pusaka Melayu.
ini kita reses mengundang pegiat budaya Jawa khususnya Kendawa guna memberitahukan, memaparkan program-program pemerintah Pemprov tentang bantuan-bantuan kepada pegiat-pegiat budaya berbentuk sangkar-sangkar yang ada di wilayah Deli Serdang. Dan kita berharap dengan bantuan Pemprov kepada pegiat-pegiat budaya ini, maka kelestarian budaya di Deli Serdang itu bisa dijamin, terutama masyarakat Jawa yang memang 40% berada di wilayah Deli Serdang. Dan kepada semuanya juga melalui media ini harus tahu juga hak-hak rakyat yang sudah dianggarkan di Pemprov Sumatera Utara, yaitu sanggar untuk budaya Jawa khususnya pengadaan kuda kepang yang 46 juta yang sudah bisa diusulkan ke Pemprov Sumatera Utara, dan uangnya berikut bantuan kepada sangkar-sangkar yang sudah ada 7 juta per sangkar. Inilah yang disampaikan pada hari ini dalam reses keempat yang tahun pertama ini kepada masyarakat pegiat budaya. Apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas ini? Perlu diketahui bahwa bangsa ini diikat oleh budaya yang kuat. Kuatnya budaya, maka bangsa ini akan semakin kokoh. Dan juga sebaliknya, saat masyarakat lupa akan budaya, maka karakter bangsa ini terhilang dan hancurnya sebuah bangsa akibat daripada hilangnya budaya di wilayah itu.